Selamat malam pemirsa semuanya yang terkonek dengan TikTok saya atau yang mengikuti TikTok saya. Malam ini memang saya rencanakan untuk membuat TikTok live berkaitan dengan keprihatinan pribadi saya terhadap perkembangan-perkembangan yang ada di Indonesia, terutama setelah beredarnya banyak sekali berita-berita tentang berjogetnya para anggota DPR RI dengan senang, dengan gembira karena ada peningkatan penambahan anggaran untuk mereka, yaitu 3 juta per hari. Astagfirullahaladzim, saya betul-betul sangat prihatin dengan kondisi seperti ini, karena tanah Nusantara ini sudah lepas dari sejarahnya. Tanah Nusantara hari ini sudah lepas dari sejarah masa lalunya, sudah lepas dari budayanya, dan sudah lepas dari kemanusiaannya. Oleh karena itu, saya sangat-sangat prihatin dengan kondisi seperti itu. Dan malam ini saya akan membahas fenomena-fenomena seperti ini dari kacamata saya, yaitu kacamata fisika kuantum bumi Nusantara. Mengapa dikatakan fisika kuantum bumi Nusantara? Sejak terciptanya bumi karena kehendak Tuhan, kehendak Allah, maka bumi ini menyatu dengan Sang Pencipta. Sudah miliaran tahun manusia menghuni bumi, dan bumi memberikan pelayanan pada manusia. Meskipun manusia kadang-kadang tidak memahami bumi. Dalam sejarah bumi yang dulu kosong, kemudian masih dalam bentuk hutan-hutan, maka bumi tetap melayani manusia dari dulu sampai dengan sekarang. Coba kita ingat-ingat bagaimana perjalanan para orang tua kita, para nenek kakek kita, sesepuh kita, dengan sangat gigih ingin merdeka dari penjajahan. Ratusan tahun kita dijajah oleh bangsa lain, kita tidak berdaya, dan semua dijarah oleh penjajah bangsa-bangsa lain, sehingga dihabiskanlah semua sumber-sumber daya kita, peninggalan-peninggalan kita. Bahkan zaman-zaman kejayaan Majapahit juga dikuras habis oleh bangsa-bangsa penjajah. Berkembangnya
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, karena gerakan-gerakan hati nurani, gerakan pikiran yang lebih cerdas. Masyarakat Indonesia banyak yang sudah pandai karena mengecap pendidikan yang tinggi, maka gerakan-gerakan pola pikir yang menggerakkan nurani dan kemudian menghasilkan sebuah keberanian yang luar biasa untuk memerdekakan dirinya, memerdekakan buminya, dan memerdekakan Indonesia. Setelah merdeka, bumi masih tetap setia kepada manusia, karena bumi selalu tetap menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, mulai dari bercocok tanam, padi, buah-buahan, sayuran, tetap dimunculkan oleh bumi ini. Tapi apa balasannya terhadap bumi? Manusia dengan akal dan pikirannya, dengan egonya, dengan nafsunya, semua telah memporak-porandakan bumi. Mulai dari pembabatan hutan, kemudian menghancurkan gunung-gunung, lembah-lembah, itu adalah bumi di mana manusia tinggal. Tanpa bumi, di mana manusia akan tinggal? Tanpa bumi, di mana manusia akan berada? Maka Tuhan telah mengatur begitu hebatnya, ya, setelah bumi diciptakan, langit diciptakan, manusia kemudian diciptakan. Tujuan Tuhan menciptakan bumi adalah tempat tinggal manusia yang diciptakan. Tempat tinggal manusia yang diciptakan. Dan sejarah bumi sudah jutaan tahun, berbagai buku mengisahkan tentang bumi, dan memang bumi ini selalu diperlakukan tidak adil oleh manusia yang ada di atas bumi. Makanya dalam kesempatan ini saya membuat judul Tangisan Bumi dan Angin. Nanti akan saya jelaskan mengapa disebut tangisan bumi dan angin. Setiap manusia oleh Tuhan diciptakan dengan sempurna, mempunyai panca indera, mempunyai otak pemikiran, mempunyai kalbu. Yang satu kesatuan ini ada di dalam tubuh manusia, sehingga antara gerak panca indera dengan kalbu atau hati dan otak itu adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, semua apa yang dilakukan oleh manusia itu tergantung dari kalbu dan pola pikirnya. Oleh karena itu, saya setuju dengan pendapat Cak Nun bahwa Islam ini bukan hadisnya, bukan kitabnya, tapi pola pikir
pola pikir yang utama. Semua manusia yang mempunyai keyakinan dan agama, yang utama adalah pola pikir. Kalau kita memelihara pola pikir kita tidak mudah untuk diiming-imingi, diceritakan sesuatu yang sebenarnya yang bercerita pun belum pernah mengalami. Oleh karena itu, setiap manusia yang ada di bumi dengan perjalanan hidup masing-masing harusnya menyadari bahwa kita harus menjaga bumi, harus menghormati bumi. Karena apa? Karena di dalam hukum-hukum alam semesta dikatakan bahwa alam membutuhkan keseimbangan. Jadi alam membutuhkan keseimbangan. Oleh karena itu, tidak heran kalau manusia pun harus ada keseimbangan antara positif dan negatif dalam tubuhnya, harus ada keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan, maka yang terjadi adalah benturan-benturan energi yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau tidak ada keseimbangan, maka partikel-partikel yang menyusun manusia sebagai wadah akan dipengaruhi oleh ketidakseimbangan itu. Makanya dalam kehidupan manusia dimanapun berada, siapapun mereka, apapun jabatan mereka, apapun pangkat mereka, harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Karena keseimbangan ini dibutuhkan oleh alam semesta dan Tuhan adalah keseimbangan. Oleh karena itu, setiap manusia, terutama para pemimpin-pemimpin bangsa, kita bicara Indonesia, maka harusnya kita memiliki pola-pola pikir keseimbangan. Itu yang seharusnya kita utamakan, kedepankan. Karena di alam ini tidak serta-merta diberikan kepada Allah, dari Allah kepada manusia tanpa sebuah tugas dan kewajiban. Apa tugas kewajiban manusia? Yaitu menyelaraskan antara dirinya dengan buminya, antara dirinya dengan langitnya. Itu adalah tugas utama manusia di hidup di bumi ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini sangat menyedihkan, sangat prihatin, dan saya hampir menangis karena berita-berita para wakil rakyat berjoget-joget dengan gembira karena masalah uang, masalah gaji, masalah anggaran. Berarti wakil rakyat tidak paham apa tugas mereka, tidak paham dengan apa tugas mereka. Dan jangan salah, bila alam mencatat ini, tidak keliru bahwa langit mencatat ini. Karena semua yang dilakukan oleh manusia, baik ucapan, tindakan, perbuatan, ini mengandung getaran-getaran energi yang naik ke atas, bagaikan busur panah yang dilepaskan
setelah pada titik tertentu di alam, maka dia akan turun lagi kepada setiap manusia yang melakukan ucapan, perbuatan, dan tindakan. Bola-bola panas dari dirinya ke atas dan kembali ke dirinya ini yang membahayakan, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan kepada semua orang, apakah itu orang yang biasa, masyarakat kecil, apapun profesinya, apalagi para pejabat-pejabat yang hari ini masih menguasai kekuasaan di pemerintahan, mulai dari eksekutif, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan legislatif, yaitu para wakil-wakil rakyat. Janganlah sekali-kali kalian gembira di atas rakyatmu sendiri. Memang DPR mempunyai hak untuk diperhatikan, hak untuk mendapatkan. Tapi apakah eksekutif presiden dan para menteri wakilnya ini sudah juga melaksanakan kewajibannya untuk mengurusi rakyatnya, untuk mengurusi penduduknya? Dalam keadaan seperti ini, secara data statistik maupun fakta di lapangan, banyak sekali masyarakat-masyarakat yang sangat menderita. Banyak sekali masyarakat yang masih miskin, belum bisa makan 3 kali, belum bisa sekolah sampai perguruan tinggi, belum bisa membahagiakan keluarga dan sekitarnya. Bahkan kadang-kadang sudah tua masih naik ngayuh becak. Anak kecil-kecil tidak sekolah, berkeliaran minta-minta, pakaiannya compang-camping. Itu adalah gambaran rakyat Indonesia, terutama di Pulau Jawa yang saya lihat sendiri karena saya orang Jawa dan tinggal di Sidoarjo, sehingga saya melihatnya adalah Pulau Jawa. Nah, ketidakempatinya para wakil rakyat ini berbahaya. Maka dikatakan tangisan bumi, karena bumi ini sebenarnya menangis. Apakah kalian menganggap bahwa bumi itu adalah benda mati? Apakah kalian menganggap bahwa bumi itu diam saja? Bumi itu bergerak. Contohnya, bumi akan berputar dari porosnya dan bumi akan mengintari matahari. Ini artinya adalah bumi adalah bergerak. Gerakan-gerakan ini oleh karena energi Sang Maha Kuasa, Maha Tinggi, yaitu Tuhan sendiri. Berarti di bumi itu sangat banyak energi Tuhan, energi ilahi yang ada di bumi. Apakah bumi tidak mengetahui? Tahu semua perkataan, perbuatan, ucapan manusia yang ada di atas, manusia yang ada di atas bumi. Bumi akan mengetahui dengan jelas. Maka saya katakan sekali lagi bahwa saya sangat prihatin mengapa
nyanyian dan joget-joget anggota dewan yang terhormat hanya karena faktor pemberian gaji 3 juta per hari. Bayangkan 3 juta per hari. Tetangga saya seorang mbok jual sayuran di pasar. Tetangga saya bapak-bapak yang setiap hari jualan pentol, jalan kaki, itu tidak akan mungkin sehari 3 juta. Tidak mungkin. Padahal untuk menghidupi dirinya sendiri dan menghidupi keluarganya. Bagaimana orang-orang dewan ada penambahan secara kumulatif per hari per dewan adalah 3 juta. Dari mana 3 juta? Saya hanya mengatakan, ya Allah, ya Allah. Dari dulu sampai sekarang, orang-orang Indonesia, suku-suku apapun yang menjabat di pemerintahan tidak mengenal yang namanya buminya, tidak menghormati bumi yang dia injak, tidak menghormati langit yang dia junjung. Selalu mengatakan aji mumpung dan aji mumpung. Di berbagai kesempatan saya menyatakan bahwa manusia tahu tidak tahu, mau tidak mau, manusia yang ada di atas bumi, di bawah langit, dia akan mengalami hukum-hukum semesta yang akan mengenai semua makhluk hidup, terutama khususnya manusia, atas 4 hukum alam. Yang pertama adalah gravitasi, tarik-menarik antara bumi dan langit. Yang kedua adalah hukum energi. Yang ketiga adalah hukum fisika kuantum. Yang keempat adalah hukum kekekalan energi. Ini semua tidak asal ngomong dan tidak asal hukum. Hukum ini sudah lama sekali ada di bumi ini. Sudah lama sekali dia ada di langit kita. Cuma kita tidak pernah mempelajari, berbicara, berdiskusi tentang 4 hukum alam semesta ini. Kalau kita memahami hukum alam semesta, kita takut untuk berbuat salah. Kita sangat hati-hati berbuat dan berucap. Karena alam mempunyai hukumnya sendiri, alam mempunyai caranya sendiri untuk menyeimbangkan antara bumi dan langit. Barang siapa yang tidak masuk dalam keseimbangan yang dibutuhkan oleh alam, maka dia akan mengalami sebuah bencana. Dan bencananya sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan apa yang dia ucapkan, dan sesuai yang dia gerakkan. Makanya kita tidak boleh takut dengan pengetahuan alam semesta. Kita tidak boleh cuek dengan gravitasi. Kita tidak boleh membuang tentang fisika kuantum. Dan kita tidak boleh mengabaikan hukum kekekalan energi. Ini sebenarnya kunci kehidupan. Kalau manusia memahami 4
dasar hukum alam semesta, dia tidak mungkin membuat kebijakan yang keliru, membuat ucapan yang salah, buatkan gerakan yang menyakitkan. Tidak mungkin. Contoh sekarang, coba kita melihat beberapa negara maju. Jepang ini agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Buddha, tapi Shinto. Meskipun dia beragama Shinto, tapi pribadi orang Jepang sudah memahami tentang alam semesta, sudah memahami buminya, dan sudah memahami energi fisika kuantum dirinya. Sehingga apa yang terlihat, apa yang kita lihat di dalam budaya Jepang tidak ada yang namanya korupsi, aji mumpung, marit, kacau balau. Semua disiplin. Jepang itu masyarakatnya disiplin, tegas, dan penuh percaya diri. Akhirnya tidak salah kalau sekarang negaranya negara besar, negara maju. Karena budayanya yang tidak meninggalkan pemahaman tentang langit, tidak meninggalkan tentang bumi, dan tidak meninggalkan tentang keseimbangan. Yang kedua adalah Cina. Cina ini luar biasa kebudayaannya. Cina dengan tegas sudah tahu tentang jati dirinya. Tidak ada Cina itu korupsi, tidak ada Cina itu sewenang-wenang, tidak ada Cina itu miskin, tidak ada Cina tidak bisa makan. Cina itu luar biasa. Maka tidak salah kalau Nabi Muhammad mengatakan, jika engkau belajar, sampailah ke negeri Cina. Bahkan hari ini Cina ini sudah hampir mengalahkan teknologi dan kemakmurannya Amerika. Itu Cina. Karena adab dan budaya Cina, masyarakatnya mulai kecil sudah diajarkan tentang hormat kepada alam semesta, hormat kepada bumi, dan hormat kepada langit. Dan mereka memahami bahwa di alam membutuhkan keseimbangan, dan keseimbangan itu sudah dilaksanakan dalam benak diri orang-orang Cina secara sadar, sehingga tidak ada pemimpin Cina atau anggota Dewan Cina yang salah membuat kebijakan yang berkong kali dengan koruptor, dan Cina tidak pernah ada pengampunan koruptor. Tidak pernah ada dalam sejarah Cina mengampuni koruptor. Dan di sana malah hukuman mati bagi para koruptor. Ini budaya yang kemudian menjadi hukum, budaya menjadi hukum dan kebiasaan masyarakat Cina. Saya tidak perlu bicara panjang lebar tentang Indonesia, bandingkan saja dengan Cina, Jepang, dan Indonesia. Kalau kita sudah bandingkan, renungkan, pikirkan, benarkah Indonesia akan maju tahun 2030? Benarkah Indonesia akan mengalami masa kejayaan Indonesia emas 2030? Benarkah? Logika saja kita bicara, logika. Benarkah? Kalau keadaan sampai tahun 2025 ini
masih tidak ada keseimbangan. Tidak ada keseimbangan alam, tidak ada keseimbangan pribadi, dan tidak ada keseimbangan komunikasi antar manusia di Indonesia. Maka dari itu saya berharap sadarlah para pemimpin bangsa, para pemimpin daerah, dan para pemuka-pemuka masyarakat, pemuka agama, bimbinglah kami semua, baik yang masih muda maupun sudah tua, ke arah keseimbangan. Bimbinglah kami ke arah keseimbangan bumi langit, dan bimbinglah kami untuk menyadari energi fisika kuantum kami. Bimbinglah kami untuk mengenal jati diri kami. Bimbinglah kami untuk mengetuk nurani kami, kalbu kami, dan bimbinglah kami untuk menjaga pola pikir kami. Tidak bisa dibayangkan, sehingga kalau kita tahu bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang kelaparan, anak kecil yang ditinggal orang tuanya, dia tidur di emper-emper toko, tapi wakil-wakil rakyat begitu bergembira, bersorak-sorak karena masalah 3 juta per hari. Kasus di Pati sudah pernah saya TikTok live kan, bahwa ini sebenarnya adalah tanda-tanda alam apa yang akan terjadi di Indonesia akan datang. Peristiwa di Pati kemudian dilanjutkan dengan Sidoarjo, kemudian berkembang lagi di Jombang. Ini sebenarnya adalah api-api yang mulai menyala di bumi. Kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa hati-hati, karena peristiwa Pati ini adalah awal dari munculnya api yang keluar dari perut bumi. Keluarnya api dalam perut bumi ini akan menyalar karena energi saling tarik-menarik. Setelah kami sampaikan seperti itu, saya kaget ternyata di semua kabupaten kota hampir semuanya demo masalah kebijakan PBB. Oleh karena itu, saya berharap pada pemimpin bangsa, negara, pemuka masyarakat, ayolah jaga Nusantara, jaga Indonesia. Karena saya melihat tanda-tanda alam ini akan terjadi pergolakan hebat di Indonesia. Karena apa? Karena ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu, ditunggangi oleh nafsu-nafsu kekuasaan, dan ditunggangi oleh politik-politik kotor. Jika keinginan rakyat untuk berkomunikasi dengan pemimpinnya ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu, maka ini bukan komunikasi tapi menyulut api di atas bumi. Maka sekali lagi saya sampaikan, sadarlah kita yang hidup di atas bumi bahwa kita ini ada di bawah langit. Kalau kita tidak belajar keseimbangan,
diri, keseimbangan bumi dan keseimbangan alam, apa jadinya kita dan anak cucu kita sebagai penghuni bumi? Oleh karena itu, saya berharap yang mengikuti TikTok saya ini benar-benar memahami apa yang saya uraikan, apa yang saya arahkan, dan apa yang saya pikirkan, bahwa kita harus menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita dari ketidakseimbangan bumi dan energi yang tidak seimbang, sehingga kita akan terhantam dengan energi itu sendiri. Makanya sekali lagi, keprihatinan saya, tangisan saya untuk bangsa ini, tangisan saya untuk bumi ini, dan tangisan saya untuk langit ini, mudah-mudahan didengar oleh kalbu-kalbu pemimpin bangsa, oleh presiden dan wakil presiden, untuk lebih bijak dalam menentukan keputusan yang sangat menyakitkan masyarakat, sangat menyakitkan orang-orang kecil. Oleh karena itu, saya berharap bahwa bangsa ini, adat budaya ini hukum kedisiplinan masyarakat ini benar-benar akan berubah pola pikirnya, ucapannya, tindakannya, yang lebih bisa menyatu dengan bumi dan langit kita, menyatu dengan perasaan orang lain, menyatu dengan rakyat-rakyat kecil, dan kita wajib memperjuangkan penderitaan mereka, wajib untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini sudah 80 tahun Indonesia merdeka, mereka masih belum merdeka. Oleh karena itu, saya berharap bagi yang mendengarkan cerita ini, anggap saja ini khotbah yang mungkin tidak bermutu, mungkin Anda tidak tertarik, tapi ini adalah menyampaikan kisah yang saya alami, saya pelajari, dan saya lihat. Oleh karena itu, saya berharap semua manusia yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini, tidak selalu bicara gaib, tidak selalu bicara tentang yang tidak nampak. Ayo kita mulailah membersihkan otak kita, pikiran kita,
untuk tidak selalu membicarakan yang tidak nampak, membicarakan yang tidak masuk akal. Kita berlomba-lomba untuk melakukan perubahan-perubahan pola pikir kita. Semuanya bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Semuanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Semuanya berkaitan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu saya akan meng-share acara ini di berbagai jaringan saya. Mohon untuk sebentar. Saya tinggal sebentar, saya akan masuk lagi di room ini. Ndak live ya ndak ada. Iya live iki. Aku live. Aku wis live. Wis live lagi. Iya. Sebentar. Baik pemirsa, saya kembali lagi di room ini. Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan, saya katakan. Keprihatinan saya selama ini, dan jelas semua mulai bereaksi tentang joget-joget anggota dewan. Banyak sekali peristiwa yang tidak masuk akal, yang
menyebabkan bumi ini menangis. Pak Presiden, saya mohon maaf, Bapak begitu gagahnya berpidato berapi-api setelah pelantikan Presiden di depan semua DPR RI, MPR, DPD, dan para tamu-tamu negara asing. Dan lantang Pak Presiden mengatakan akan memberantas korupsi dan mengejar korupsi sampai ke ujung dunia. Tapi dengan pembebasan abolisi Bapak ini, maka akan menyebabkan runtuhnya keyakinan masyarakat. Runtuh dan muncul ketidakpercayaan masyarakat. Ini membahayakan Pak Presiden, sangat membahayakan. Secara hitungan-hitungan fisika kuantum kami, dampak dari energi negatif yang Bapak ciptakan sendiri ini akan berputar, bergelombang, dan membuat pusaran-pusaran negatif. Kemudian pusaran ini masuk ke bumi dan sebagian naik ke langit, dan putaran-putaran energi negatif ini akan menggema di dalam bumi dan di atas langit. Ini yang sangat saya khawatirkan, Bapak Presiden. Oleh karena itu saya selalu melakukan TikTok live di malam hari agar supaya masyarakat tidak sibuk dengan kesibukannya, kita bisa mencerna apa yang kayak saya sampaikan. Dan ini adalah sebuah pemahaman dan pembelajaran kita semua, bahkan saya pun masih belajar tentang kebijakan kalbu, kebijakan pola pikir, dan kebijakan tindakan dan berbuat. Itu yang saya sampaikan, Pak Presiden dan para pejabat-pejabat Indonesia, terutama adalah DPR RI, wakil-wakil rakyat yang kemarin berjoget-joget dan memalukan. Banyak sekali masyarakat yang mengolok-olok, mengejek. Oleh karena itu saya sarankan anggota-anggota dewan termasuk ketua DPR RI, mohonlah maaf kepada rakyat. Mohonlah maaf atas kekhilafan ini, supaya masyarakat puas dan api yang menyala dalam hati orang-orang Indonesia ini akan segera padam. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sampai ke ketua DPR RI, ketua MPR, dan ketua DPD untuk memaaflah pada rakyat. Mohonlah maaf pada rakyat dan tidak diteruskan, karena dikhawatirkan akan ditunggangi secara politik kepada orang-orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo, dengan Jokowi, dengan SBY, dan tidak suka dengan kemajuan bangsa ini. Itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan pemahaman akan alam semesta, akan bumi, angin, api, supaya kita bisa memahami kehidupan kita. Jadi kita ini tetap
domainnya adalah 4 unsur, yaitu bumi, angin, air, dan udara. Jika kita menenteramkan bumi kita, maka akan teredam api-api yang akan muncul di dalam bumi, dan kita akan bisa menenteramkan angin yang begitu kencang menaikkan air laut yang menjadi peristiwa besar yang akan terjadi di Pulau Jawa. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadikan perhatian pengalaman kita semuanya. Mungsu wong tuane gat to kocok mungsu wong tuane gat kantor jonto ora cecane untune karena ini kalau tenanan sinau nih ora ini mulai begini orang yang nggak punya samon Itulah yang saya sampaikan kepada masyarakat semuanya. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami ini. Itulah yang saya pelajari selama ini, adalah keseimbangan antara bumi dan langit. Oleh karena itu, saya berharap kita belajar tentang alam semesta. Kita belajar tentang bumi dan berbagai unsur lainnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Bergejolaknya berbagai daerah selama ini dan sampai hari ini itu memang tanda-tanda alam, dan tanda alam ini sebab akibat dari kebijakan para pemimpin bangsa yang telah mengoreskan luka di dalam hati dan sanubari rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, jangan kaget kalau api-api ini akan menyala di berbagai daerah. Dan kewajiban kita adalah memadamkan api-api ini. Dengan cara apa? Jangan terlalu percaya dengan hoak, percaya dengan gambar, jangan percaya dengan kalimat kata-kata di berbagai media, karena itu belum tentu benar
dan ini memang ada sengaja gerakan-gerakan untuk ngadu domba antar kita semuanya. Maka saya berharap janganlah kita percaya dengan kalimat, kata-kata, berita, gambar, video yang tidak benar, dan ini memang disengaja oleh orang-orang tertentu yang tidak suka dengan kemajuan Indonesia, tidak suka dengan perkembangan Indonesia, dan kalau berharap Indonesia akan hancur. Itu yang biasa sampaikan. Oleh karena itu, TikTok Live ini selalu saya rekam dan saya sebarkan ke berbagai jaringan supaya mereka memahami bahwa hari ini, jam ini kami melakukan TikTok Live dengan judul Tangisan Bumi dan Api. Dan ini tanda-tanda yang kami terima dari leluhur kami. Hati-hati dengan tangisan bumi dan api. Hati-hati dengan tangisan bumi dan api, karena akan membakar semua yang ada di atas bumi. Itu yang saya bisa sampaikan kepada semuanya. Dan peristiwa di Sidoarjo, saya sangat kaget, ternyata banyak gerakan-gerakan menggelombang kayak resonansi gerakan energi yang menimpa Sidoarjo, Jombang. Maka saya berharap bahwa para pemimpin wilayah dimanapun harus bijak sekali menyikapi protes demo-demo rakyatnya sendiri. Jangan adigang, adigung, adiguna. Jangan berucap melawan. Rendah hatilah, para pemimpin wilayah. Kami sangat menyayangkan keadaan adigang adigung dan ucapan-ucapan yang menentang rakyat. Hentikan peristiwa Pati, hentikan peristiwa Pati, hentikan peristiwa Pati. Dan rencana demo besar-besaran yang akan dilakukan tanggal 23 Agustus ini jangan dipercaya begitu saja, karena itu juga hoax dan agitasi untuk menghasut rakyat demo di DPR RI. Dan seharusnya Presiden dan Ketua DPR, Ketua MPR dan DPD harus bersama-sama untuk memberikan keterangan solusi supaya tidak terjadi peristiwa yang dulu pernah terjadi. Kalau ini terjadi chaos dan runtuhnya pemerintahan, maka akan nol kembali. Pemerintahan ini akan berjalan dari nol lagi, terus tidak pernah sampai pada tujuannya. Itu yang saya sampaikan. Itu pemirsa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan TikTok Live saya ini bisa memahami, ayo kita
berlomba-lomba untuk menyebarkan kebaikan. Mari kita berlomba-lomba untuk menyebarkan kerukunan, berlomba-lomba untuk menyebarkan persatuan, berlomba-lomba untuk menyadarkan jiwa raga sukma masing-masing orang Indonesia, orang Nusantara, untuk meredam emosi. Jangan tersulut dengan agitasi adu domba orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita semua. Terima kasih atas perhatian, kesabaran teman-teman, jaringan-jaringan saya, saudara, dan kelompok-kelompok yang pernah saya kenal. Mudah-mudahan Anda semua tidak bosan dengan uraian ini, tidak bosan dengan kalimat kata-kata ini. Mudah-mudahan Anda benar-benar memaafkan saya, karena saya manusia biasa yang masih ada kesalahan, keluputan, dan ketidaksadaran. Baik, sekali lagi terima kasih kepada yang ngikutin TikTok live saya itu. Alhamdulillah mencapai 1000 orang yang mengikuti TikTok saya ini. Mudah-mudahan 1000 orang ini menyebarkan kebaikan, menyebarkan perdamaian, dan menyebarkan cinta kasih sesama di bumi Nusantara ini. Terima kasih. Saya akhiri, mudah-mudahan ini menjadi perenungan malam ini, dan dalam di waktu yang lain kami akan menyampaikan dengan tema yang berbeda. Yang jelas kami sangat-sangat mengharapkan masyarakat, teman-teman yang ngikutin TikTok saya ini membuka hati, pikiran, kalbu untuk benar-benar bisa menerima jati diri kita, menerima kesadaran kita, titik kesadaran di dalam kalbu dan pikiran kita. Jangan lupakan sejarah, jangan lupakan bumi, jangan lupakan langit, jangan lupakan angin, jangan lupakan api, ya, dan jangan lupakan air. Karena semuanya itu ada di bumi dan juga ada di langit. Bisa menjadi sahabat kita, tapi bisa juga menjadi musuh kita yang bisa memusnahkan diri kita masing-masing. Oleh karena itu, terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan matur sembah nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.